Halo semuanya, kembali lagi sama aku. Jadi sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ardelia Putri Ramadhani, NPM 1813031057 dari kelas A, Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan menjelaskan rancangan penelitian yang telah saya buat yang berjudul Analisis Kendala yang dihadapi mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung angkatan 2018 dalam mengikuti perkuliahan daring selama masa pandemi COVID-19. Langsung aja, cekidot! Yang pertama yaitu ada latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu adanya COVID-19 saat ini telah menjajah negara Indonesia, di mana penyebaran penyakit tersebut sangat cepat, bukan hanya di Indonesia, bahkan di penjuru dunia saat ini sedang mengalami krisis kesehatan. Bahkan saat ini dampak dari wabah tersebut juga dirasakan oleh dunia pendidikan, dan pasti banyak sekali kendala yang harus dihadapi oleh mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran daring. Salah satunya adalah jaringan dan juga berkurangnya minat baca mahasiswa karena pembelajaran jarak jauh. Lalu selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah pembelajaran daring dapat menurunkan daya baca mahasiswa? Yang kedua, apa sajakah kendala yang dihadapi mahasiswa dalam pembelajaran daring? Yang ketiga, apakah proses belajar yang dijalani saat ini efektif dalam mencapai harapan dari kegiatan belajar mahasiswa? Lalu, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui kendala yang dihadapi mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung dalam mengikuti perkuliahan daring selama masa pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, untuk mengetahui tentang keefektifan proses pembelajaran online di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu adalah manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam penggunaan pembelajaran online pada pembelajaran ekonomi di kampus. Harapan lainnya adalah agar para dosen dapat mengkaji kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran online dibandingkan dengan pembelajaran offline. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama bagi dosen. Dengan dilaksanakan penelitian ini, dosen dapat mengetahui pembelajaran yang bervariasi, efektif, dan efisien, sehingga dapat memperbaiki pembelajaran daring. Yang kedua yaitu bagi mahasiswa. Yang pertama, memberi suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, mahasiswa ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengembangkan penalaran sehingga akan meningkatkan pemahaman mereka. Lalu yang keempat, mahasiswa bisa lebih meminimalisir kendala dalam belajar daring. Lalu selanjutnya yaitu ruang lingkup. Yang pertama, ruang lingkup objek penelitian adalah mahasiswa Pendidikan Ekonomi 2018. Yang kedua, ruang lingkup tempat penelitian adalah Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Ekonomi. Yang ketiga, ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2021. Dan yang keempat, ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah pendidikan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian menurut Sugiono adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami atau memecahkan masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Molong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasinya adalah Universitas Lampung, FKIP, Pendidikan Ekonomi. Yang kedua yaitu sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Dan sampelnya adalah mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2018. Lalu, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dalam penelitian ini ialah data primer yang diperoleh secara langsung melalui metode kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membeli kuesioner atau seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden, agar penelitian ini memperoleh data yang valid dan reliable.
Oke teman-teman semua, sekian video yang dapat saya tampilkan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Thanks for watching, bye-bye.